Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus audit investigasi. Berikut adalah nama kelompok danim kami. Investigasi. Investigasi itu sendiri memiliki prinsip sebagai tindakan untuk mencari kebenaran dengan memperhatikan keadilan dan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian mencakup pula pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan dan lain sebagainya. Kasus investigasi meliputi satu, hal-hal yang memalukan, menyalahgunakan kekuasaan, dasar faktual dari hal-hal aktual yang tengah menjadi pembicaraan publik, keadilan yang korup, memanipulasi laporan keuangan, pelanggaran hukum, perbedaan antara profesi dan praktisi, hal-hal yang sengaja disembunyikan. Yang pertama ada kasus skandal Enron. Latar belakang Enron Corporation adalah perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Enron didirikan pada tahun 1985 dan beroperasi dalam perdagangan energi, gas alam, listrik, dan layanan terkait. Manipulasi laporan keuangan, skandal ini bermula ketika Enron mulai menggunakan praktik akuntansi yang meragukan untuk memanipulasi laporan keuangan dan menyembunyikan utang serta kerugian perusahaan. Mereka menggunakan entitas terkait dan instrumen keuangan kompleks untuk mengelabui investor dan analis. Yang ketiga, kapalitan dan kehancuran. Pada tahun 2001, kebenaran tentang keuangan Enron mulai terkuak, saham perusahaan runtuh dan Enron akhirnya mengajukan kebangkrutan pada Desember 2001. Kehancuran Enron menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi para pemegang saham, karyawan, dan pensiunan. Empat, penyelidikan dan pengadilan. Setelah kebangkrutan Enron, pemerintah Amerika Serikat melakukan penyelidikan yang luas terhadap praktik bisnis Enron. Banyak eksekutif senior Enron termasuk CEO Jeffrey Skilling dan Ketua Dewan Direksi Kenneth Lay didakwa dengan berbagai tuduhan termasuk penipuan, penipuan sekuritas, dan pencucian uang. 5. Reformasi peraturan dan akuntansi. Skandal Enron menjadi pemicu untuk melakukan reformasi peraturan dan praktik akuntansi di Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau XOX yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan perusahaan publik. 6. Dampak dan pembelajaran. Skandal Enron menunjukkan bahaya praktik akuntansi kreatif, konflik kepentingan, dan kurangnya pengawasan yang memadai dalam dunia bisnis. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi regulator, investor, dan perusahaan lain untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, integritas, akuntansi, dan transparansi. Selanjutnya ada Bank Senturi. Latar belakang, pada saat itu, Bank Senturi merupakan bank swasta kecil di Indonesia yang mengalami masalah likuiditas dan kesulitan keuangan. Pada bulan November 2008, pemerintah Indonesia mengumumkan penyelamatan Bank Senturi dengan menyediakan dana bailout senilai 6,7 triliun. Kontroversi penyelamatan. Keputusan penyelamatan Bank Senturi menjadi kontroversial karena terdapat dugaan penyalahgunaan dana bailout. Beberapa pihak mengklaim bahwa sejumlah besar dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik dan individu tertentu.
audit dan investigasi. Setelah kontroversi muncul, audit dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta terkait dugaan korupsi dan pelanggaran hukum dalam penyelamatan Bank Senturi. Laporan audit mengungkapkan kelemahan dalam pengawasan, praktik perbankan yang buruk, dan pelanggaran peraturan. Penyidikan dan sidang. Kasus Bank Senturi kemudian diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Kejaksaan Agung. Beberapa orang termasuk pejabat pemerintah dan pemilik Bank Senturi dituduh terlibat dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan. Pengadilan dan putusan. Setelah melalui proses pengadilan yang panjang pada tahun 2013, Mahkamah Agung Indonesia memutuskan bahwa penyelamatan Bank Senturi melanggar hukum tetapi tidak ada bukti korupsi yang cukup untuk menuntut pihak yang terlibat. Dampak dan pembelajaran. Kasus Bank Senturi menimbulkan kekhawatiran tentang korupsi dan ketidaktransparan dalam pengelolaan dana publik. Kasus ini juga menjadi panggilan untuk reformasi perbankan dan peningkatan pengawasan dalam industri keuangan di Indonesia. Berikutnya skandal Satyam. Latar belakangnya Satyam Computer Service Limited adalah perusahaan teknologi informasi terbesar di India pada saat itu. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1987 dan menyediakan layanan IT dan manajemen manipulasi laporan keuangan pada Januari dan Ketua Satyam beramal bertahun-tahun. Ratakan entitas palsu, menginflasi jumlah kas di rekening perusahaan untuk menipu para pemegang saham, karyawan, dan investor. Selanjutnya akan konsekuensi dan penyelidikan. Pengakuan Raju memicu kejatuhan Satyam. Saham perusahaan kolaps dan dihapus dari bursa saham. Pemerintah India membentuk Komite Penyelidikan Kasus atau Special Investigation Team untuk menyelidiki skandal ini dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pasar modal India. Dampak dan perubahan. Skandal Satyam mengejutkan dunia bisnis dan mengguncang kepercayaan investor dan pasar keuangan India. Kasus ini memicu perubahan signifikan dalam pengawasan perusahaan, praktik akuntansi, dan tata kelola perusahaan di India. Pemerintah India mengeluarkan berbagai reformasi dan peraturan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Hukuman dan pengadilan. Pada tahun 2015, B. Ramalingga Raju dan beberapa eksekutif Satyam lainnya dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Khusus untuk Kasus Ekonomi di India. Raju dan rekannya salah atas berbagai saham dan pemalsuan dokumen. Mas. Berikutnya skandal Jiwasraya. Yang pertama, latar belakang PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa milik negara Indonesia. Pada tahun 2018, Jiwasraya menghadapi masalah keuangan serius yang melibatkan defisit keuangan yang signifikan. Yang kedua, penyimpangan keuangan. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa Jiwasraya terlibat dalam praktik pengolahan investasi yang buruk. Perusahaan tersebut melakukan investasi di proyek yang meragukan dan beresiko tinggi, mengalami kerugian besar,
dan menyebabkan defisit keuangan yang besar. Yang ketiga, manipulasi laporan keuangan. Selain itu, ditemukan juga adanya manipulasi laporan keuangan Jiwasraya. Perusahaan manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian investasi dan menciptakan ilusi kinerja yang baik. 4. Penyelidikan dan pengadilan. Kasus Jiwasraya menjadi sorotan publik yang besar dan pemerintah Indonesia membentuk tim penyelidikan untuk mengungkap kebenaran di balik skandal ini. Banyak pejabat perusahaan dan pihak terkait, termasuk mantan Direktur Utama Jiwasraya, ditahan dan diadili atas tuduhan korupsi, penyalahgunaan keuangan, dan tindakan melawan hukum. Next. Yang kelima, dampak dan konsekuensi. Skandal Jiwasraya memiliki dampak yang luas, termasuk kerugian finansial yang besar bagi pemegang polis asuransi masyarakat. Kasus ini juga merusak reputasi dan kepercayaan terhadap industri asuransi dan sektor keuangan di Indonesia secara keseluruhan. 6. Upaya pemulihan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memulihkan Jiwasraya, termasuk penyuntikan dana penyelamatan dan restrukturisasi perusahaan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Jiwasraya.